Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang hubungan kamu dan dia selanjutnya yang saat ini lost contact. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tidak komunikasi sama seseorang nih, tapi kamu tuh bingung gitu. Kamu tuh kayak masih bertanya-tanya sebenarnya nanti hubungan kamu sama dia tuh gimana sih? Apakah akan berakhir seperti ini ataukah malah akan ada kelanjutan gitu. Kita akan lihat prediksinya ya. Jika readingan ini lewat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang hubungan kamu selanjutnya sama dia. Orang yang saat ini sudah tidak komunikasi lagi sama kamu. Jadi mungkin kamu tuh kayak bertanya-tanya apakah hubungan kamu sama dia itu akan berlanjut atau tidak. Apakah akan ada komunikasi lagi atau tidak. Di sini kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jadi mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang kayak masih menunggu seseorang, atau mungkin kamu masih berharap sama seseorang. Orang ini yang mungkin kamu tuh masih sayang banget sama dia, kamu tuh masih cinta banget sama orang ini gitu. Jadi kayak lost kontak kamu sama dia tuh kayak membuat kamu tuh mungkin sedih ya, kamu terluka, kamu kayak berharap, kamu masih menunggu di sini. Dan kita akan lihat sebenarnya dia tuh nanti kembali lagi nggak sih, hubungan kamu tuh akan berlanjut atau tidak sih di sini gitu. Jadi ya sebenarnya di sini kalaupun kamu sama dia nggak komunikasi, lost contact, dia tuh masih sering mantau kamu. Dia masih sering memperhatikan kamu dalam diam. Dia masih stalking sosial media kamu. Dia masih pengen tahu tentang kamu. Jadi nggak komunikasi, lost contact banget antara kamu dan dia. Bukan berarti di sini dia itu mencoba untuk mencari orang lain. Bukan berarti dia ingin melupakan kamu sesungguhnya. Karena di sini dia tuh masih mantau gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman kayak merasa lost kontak kamu, tapi kamu ngerasa dia tuh masih mantau kamu. Bener, dia masih mantau kamu, dia masih sering stalking sosial media kamu, dia masih kepo tentang diri kamu. Karena cuma dia ini tipe orang yang gengsi ya, tipe orang gengsinya terlalu besar. Jadi dia daripada komunikasi kamu, lebih baik dia mantau aja dulu kamu gitu. Jadi sebenarnya hubungan kamu sama dia ini akan ada kelanjutan gitu, akan ada hubungan yang berlanjut, nggak sampai di sini, nggak berakhir sampai di sini. Jadi kalaupun saat ini kamu nggak komunikasi, nggak ada hubungan, lost kontak, di sini akan berlanjut gitu, karena dia masih sayang sangat sama kamu gitu, dia masih cinta sama kamu, dan dia tuh kayak cuma butuh waktu aja sih kalau menurut aku untuk benar-benar mencoba hal baru. Karena memang ada ketika dia nggak komunikasi sama kamu, ada mencoba untuk mencari penyembuhan, mencari orang baru, mencari pasangan baru. Di sini ada gitu. Cuma dia kayak ngerasa tidak ada sebanding sama kamu, orang yang dia deketin itu gitu. Orang yang dia deketin, yang dia ajak sama-sama itu tidak seperti yang kamu berikan gitu. Jadi dia tuh cuma butuh untuk istirahat aja saat ini. Dia butuh untuk tenang dulu pada hubungan, dia butuh untuk sendiri, dia fokus dulu untuk semua tentang dirinya. Karena ketika nggak sama kamu, dia tuh kayak nggak terbantu gitu. Kamu tuh sosok orang yang selalu membantu dari segi mungkin finansial, dari segi hati, mungkin dari segi ketulusan kamu, atau mungkin kamu membantu dia ketika dia tadinya terpuruk, kamu membantu untuk move on dia, dan rasa cinta itu masih ada. Jadi hubungan kalian akan berlanjut. Cuma memang untuk berlanjut sampai ke pernikahan di sini belum ada ya. Cuma untuk komunikasi lagi atau kembali lagi di sini bakalan ada. Energinya masih kuat, dia masih sering mikirin.
dia masih sering stalking kamu. Cuma memang kamu harus bisa memberikan waktu ruang dia untuk istirahat dulu sama hubungan, untuk meditasi sama hubungan dulu, untuk benar-benar tenang dulu dari hubungan kalian. Mungkin kayak sebelumnya hubungan kamu ini ada konflik atau mungkin ada permasalahan yang membuat dia tuh ngerasa pengen tenang dulu lah dari konflik atau permasalahan yang ada, atau mungkin dia tiba-tiba nggak komunikasi kamu, itu ada permasalahan di dalam hidup dia pribadi, bisa jadi keuangan, bisa jadi masalah keluarga yang membuat dia beralasan ingin pada titik yang istirahat dulu gitu. Jadi bukan berarti kamu nggak komunikasi sama dia hubungan kamu akan selesai, enggak, karena di sini bakal ada komunikasi lagi antara kamu dan dia akan ngubungin kamu lagi, terus dia akan buka blokiran kamu, dia akan komunikasi kembali sama kamu di sini. Cuma memang butuh waktu dia untuk istirahat pada hubungan ini sebentar, karena dia pengen mungkin menyelesaikan masalah-masalah dia yang ada, atau mungkin pengen fokus dulu sama masalah-masalah saat ini yang ada, karena memang lagi ada masalah atau beban atau mungkin konflik keluarga atau mungkin soal finansial di sini ya, yang mengharuskan dia untuk istirahat sama hubungan gitu. Karena memang ketika kalian mungkin dia memutuskan untuk lost kontak sama kamu, mungkin sebelumnya ada konflik ya, dan dia tuh pengen hubungan ini terus tetap berlanjut, tetapi dalam keadaan tidak ada dendam, tidak ada konflik atau mungkin sakit hati yang ada gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini lost kontak sama seseorang, kamu kayak bertanya-tanya apakah ini akan berakhir sampai di sini? Enggak. Hubungan kalian akan berlanjut, dan berlanjut itu pun karena memang kalian satu sama lain di sini masih saling sayang, masih saling cinta. Kalian masih saling memikirkan, dan energi kalian juga masih sama-sama baik, energinya positif gitu. Jadi kemungkinan besar kamu dan dia itu akan kembali, cuma memang butuh waktu gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih menunggu seseorang yang lost kontak ya, kamu kasih waktu ruang dia dulu lah gitu ya. Jangan terlalu komunikasi terus menerus, menelponin dia terus menerus, kayak ya kamu harus bisa menjaga harga diri kamu juga lah gitu. Karena takutnya nanti orang yang tadinya cinta sama kamu, sayang sama kamu, lihat tingkah kamu jadi ilfil, dan dia juga takutnya nanti jadi memanfaatkan kamu karena dia tahu bahwa kamu cinta atau sayang banget sama dia gitu. Biarkan dulu dia untuk tenang, biarkan dulu, kamu kayak harus pasrah dulu aja gitu. Kamu harus kayak menyerahkan semuanya sama yang semesta aja, karena jodoh, rezeki, maut itu sudah ada yang mengatur. Mau seusaha apapun kamu, bekerja keras apapun kamu, kalau kamu bukan jodoh dia ya kamu nggak akan bisa sama-sama. Tetapi kalau kamu sudah memasrahkan hidup kamu, mau berjuang atau tidak ya, kalau memang dia jodoh kamu sampai manapun, dia udah menikah atau tidak, kalau dia jodoh ya pasti akan kembali. Karena semuanya itu sudah ditakdirkan, sudah digariskan, sudah dijodohkan. Intinya yaitu tadi, kamu harus bisa belajar menerima kondisi atau posisi saat ini. Karena kalau kamu tidak menerima keadaan ini, yang akan membuat kamu itu terus-terusan kayak berharap, ngejar-ngejar, kamu kayak gelisah karena kamu terlalu tidak menerima posisi atau keadaan kamu saat ini gitu ya. Intinya pasrahkan saja ya. Kalau dia jodoh kamu itu tadi, kembali sama takdir, jodoh, rezeki, maut itu sudah ada yang mengatur ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu ya, aku cuma bisa kasih support, semangat ya. Mudah-mudahan menunggu kamu atau mungkin doa-doa kamu itu tidak sia-sia. Mudah-mudahan kamu bisa kembali dengan orang, atau hubungan kamu tuh bisa berlanjut dengan orang yang saat ini mungkin masih kamu harapkan ya. Intinya jangan jangan terlalu banyak berharap lah ya, karena berharap juga nanti takutnya tidak sesuai sama pengharapan dan buat kamu sulit untuk bangkit dan move on. Intinya lanjutkan saja kehidupan kamu ya. Kalaupun dia kembali dengan versi yang terbaik, berarti dia memang yang terbaik dikirimkan semesta untuk kamu, ya kan? Kalau memang dia tidak kembali, ya kamu harus bisa belajar ikhlas dulu saat ini, kamu harus bisa move on dulu saat ini gitu. Kembali atau tidak itu urusan nanti. Setidaknya kamu sudah belajar ikhlas menerima posisi dan keadaan kamu saat ini ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Ini energinya juga banyak orang ya, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat ya. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung ya.
untuk pembacaan kita kali ini. Di sini ada 5 zodiak yang cenderung. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 5 zodiak ya. Oke, di sini ada Scorpio, terus Virgo, terus Aquarius, ada Pisces, dan terakhir di sini ada Gemini. Aku ulangin ya, 5 zodiak yang cenderung. Yang pertama di sini ada Scorpio, terus Virgo, Aquarius, Pisces, dan yang terakhir Gemini ya. 5 zodiak yang cenderung, tetapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.